Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Hari ini kita akan membahas catatan kita yang terakhir, yaitu bab munada. Secara garis besar, munada terbagi 5. Yang pertama mufradul alam, yang kedua nakirah maksudah, yang ketiga nakirah ghairul maksudah, yang keempat mudhaf, yang kelima as-sabihu bil mudhaf. Yang 5 ini akan kita bahas barisnya atau iqrabnya kalau dia dimasuki huruf nida, yaitu ya. Tapi sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu mufradul alam, nakirah maksudah, dan seterusnya. Jadi untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mufradul alam. Mufradul alam adalah nama satu orang yang kita panggil. Misalnya ada satu orang laki-laki namanya Saidun. Bagaimana nanti keadaannya kalau kita panggil menggunakan huruf nida? Yang berikutnya nakirah maksudah. Jadi yang dimaksud dengan nakirah maksudah ini memang dia isim nakirah, tapi ketika kita memanggil jelas itu yang kita panggil. Jadi misalnya di depan kita ada seorang laki-laki, nah kita panggil. Karena kita tak tahu namanya, kita panggil rojul. Ya rojulu. Nah, bagaimana nanti barisnya ketika nakirah maksudah ini, atau isim nakirah tapi jelas tujuannya ketika kita panggil dengan menggunakan huruf ya. Bagaimana ikrobnya dalam bahasa Arab. Berikutnya nakirah ghairu maksudah. Nah, hampir sama dengan nomor 2. Tapi kalau nomor 2 tadi kan walaupun dia isim nakirah atau maknanya umum seperti laki-laki, tapi jelas siapa yang kita panggil. Kalau laki-laki itu di hadapan kita, kita panggil, ya kan jelas dia yang kita panggil. Nakirah maksudah. Tapi kalau nakirah ghairu maksudah ini, kita memanggil seseorang tapi tak jelas siapa. Nah, kalau di kitab disebutkan, misalnya ada seorang yang buta memanggil laki-laki yang di dekatnya. Nah, misalnya dia mengatakan, ya rojula husbiyadi. Wahai seorang laki-laki, genggamlah tanganku. Maksudnya bimbinglah aku. Misalnya dia mau nyeberang jalan ini kan, bimbinglah tanganku katanya. Nah, bagaimana barisnya nanti kalau ghairu maksudah ini? Kita gabungkan atau kita masukkan huruf nida atau huruf ya. Nah, yang berikutnya mudhaf. Apa itu mudhaf? Dalam bahasa Arab disebut juga dengan susunan idhofat. Nah, jadi mudhaf ini biasanya ada 2 isim. Yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifat, dan 2 isim ini digabungkan menjadi satu makna. Misalnya abdun isim nakirah digabungkan dengan Allah isim ma'rifat. Jadi Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah menjadi satu arti yang baru. Ataupun misalnya gulamun. Dalam bahasa Arab anak, atau biasa juga diartikan dalam fikih itu hamba. Gulamun, anak. Masih nakirah, digabungkan dengan Muhammadun, Muhammad. Kalau kita gabung, gulamu Muhammadin, anak si Muhammad, menjadi satu makna yang baru. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan susunan idhofat, di mana mudhaf tidak boleh bertanwin dan mudhafun ilaih wajib kasroh. Jadi tadi cara bacanya Abdullahi, tidak boleh Abdun Allahi, tak boleh.
gulamu Zaidin, tidak boleh gulamun Zaidin. Karena mudhof tidak boleh bertanwin dan mudhofun ilaih wajib kasroh. Berikutnya as-sabihu bil mudhof, atau biasa juga disebut musabbihu bil mudhof, atau ada sebagian pendapat mengatakan tasbih bil mudhof. Nah, samanya ini semua. Jadi apa itu sabihu bil mudhof? Kalimat yang hampir mirip dengan mudhof, yaitu dua kata dijadikan jadi satu, tapi susunannya tidak susunan idhofat. Atau dalam bahasa Arab biasa juga disebut dengan tarkibul masji. Misalnya tolian jabalan. Jadi kalau mudhofun ilaih tadi, mudhof tidak boleh bertanwin, mudhofun ilaih wajib kasroh. Tapi kalau sabihan bil mudhof atau musabbahu bil mudhof, nah, tidak begitu undang-undangnya. Yang penting ada dua kata jadikan satu, dan barisnya biasanya sama. Misalnya tolian jabalan, pendaki gunung. Nah, dua kata dijadikan jadi satu makna yang baru. Ataupun kalimat siba dan waihi digabungkan menjadi sibaweh, nama ulama nahu kita. Jadi bagaimana barisnya? Yang pertama dan yang kedua ya, mufradul alam dan nakirah maksudah, apabila dimasuki huruf nida maka wajib bina dhammah. Saya ulangi lagi. Apabila mufradul alam dan nakirah maksudah dimasuki harfun nida maka wajib bina dhammah. Misalnya ya Ahmadu, ya Zaidu. Itu kalau mufradul alam. Kalau nakirah maksudah, ya rojulu, wahai seorang laki-laki. Tapi laki-lakinya kan di hadapan dia. Nah, maksudah. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2, mufradul alam dan nakirah maksudah dibina dengan dhammah. Tapi tetap ya, ketika maikrobnya bi mahali nasbin. Misalnya ya harfun nida Ahmadu munada mabaniun alat domi bi mahali nasbin, tetap. Ataupun ya rojulu munada mabaniun alat domi bi mahali nasbin, dia menempati nasab. Nah, berikutnya nakirah ghairu maksudah mudhof dan sabihu bil mudhof, atau dalam kitab disebut musabbahu bil mudhof. Yang tiga ini, maksudnya nomor 3, nomor 4, nomor 5, ketika-tiganya wajib dibarisi dengan nasab apabila dimasuki harfun nida. Misalnya apabila tadi seorang yang buta, ataupun misalnya saya memanggil satu kerumunan orang yang saya tak tahu namanya, saya hanya ingin memanggil satu orang. Dan terserah siapa yang mau datang. Saya panggil ya rojula, ta'al saya bilang. Ataupun kalau orang buta tadi, ya rojula husbiyadi, rojulanya wajib nasab. Berbeda dengan kalau yang dipanggil itu tadi kan tertentu, kita panggil ya rojulu. Tapi kalau tidak tertentu yang kita panggil, tidak jelas yang kita panggil, maka kita panggil ya rojula husbiyadi, wahai seorang laki-laki, peganglah tanganku. Atau yang kita panggil itu mudhof. Nah, misalnya ya Abdullah, wahai hamba Allah. Maka Abdullah tidak boleh baris selain nasab, wajib nasab karena dia mudhof. Atau yang sering kita baca ya Rasulullah. Jangan baca ya Rasulullah, salah. Jadi kalau masih ada yang baca ya Rasulullah, barisnya salah. Barisnya salah ya. Seterusnya yang terakhir, yang menyerupai mudhof, yaitu dua kata digabungkan menjadi satu makna yang baru. Misalnya dalam buku catatan kita kemarin, ya tolian jabalan, wahai pendaki gunung. Jadi nomor 1 dan nomor 2 dibina dengan dhammah tapi menempati nasab.
nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 semuanya wajib nasab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.